Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ismolidia, NIM 092 dari Program Studi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan terkait penugasan pra-UTS di perkuliahan pemrograman berbasis web. Nah, di sini nanti akan saya buat sebuah form dengan format file PHP. Ada dua, yang pertama yakni untuk mengatur tampilan isikan data diri ini, lalu yang kedua nanti akan mengatur tentang tampilan web, di mana setelah kita menginputkan data nanti akan muncul yang namanya landing page seperti itu. Baik, lanjut saja ke file yang pertama. Di sini filenya saya beri nama pertemuan 6 dengan format PHP. Nah, sebelum teman-teman mengcoding programnya seperti apa, kalian buka dulu XM Control Panel, dan nanti untuk Apache dan MySQL-nya silakan di start. Baru nanti teman-teman bisa langsung mulai membuat codingannya. Nah, di sini ada title dalam HTML. Ini fungsinya digunakan untuk memberikan judul websitenya nanti seperti apa. Nah, di sini saya beri nama judul form data diri, dan nanti akan muncul di bagian sini. Lalu di dalam style ada berupa CSS, namun ini cara membuatnya itu dalam satu file PHP yang sama, cuma dibedakan peletakannya. Di sini saya letakkan di elemen style ada dua pengaturan, yakni yang pertama untuk data pada elemen H1 dan body. Untuk H1 ini adalah tentang data teks ini, judulnya isikan data diri, nanti akan muncul di bagian sini. Nah, di sini untuk CSS-nya, pengaturan color text-nya itu white, lalu perataannya center dengan ukuran font 30. Lalu ada CSS untuk mengatur elemen body. Di sini di elemen body, teks yang digunakan itu jenisnya Rockwell Condensed. Lalu untuk background color-nya, warnanya seperti ini dengan ukuran huruf 30. Selanjutnya kita mulai ke elemen H1. Elemen H1 seperti yang saya jelaskan tadi, isinya berupa teks dengan nama isikan data diri. Lalu lanjut ke pembuatan tabel di sini. Tabel di sini perataannya center dengan perataannya itu 300 ke samping lebarnya. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu di sini ada elemen form action, di mana ini tuh menghubungkan ke file dengan nama data_6, formatnya PHP. Lalu nanti akan kita membuat metode baru yang namanya post, di mana fungsinya ini akan menampilkan bagaimana tampilan data setelah kita isikan di sini. Seperti itu. Jadi nanti setelah kita menginputkan, metode ini berfungsi untuk menghubungkan ke file data_6 dengan format PHP. Lalu di sini ada pengaturan tampilan terkait tabelnya. Nanti yang pertama yakni menginputkan nama. Di sini ada form dengan inputan berupa teks. Lalu untuk nama nanti yang menampung file dari inputan ini, saya beri nama name. Lalu yang kedua ada inputan terkait email dengan tipe data yang sama, yakni teks. Bedanya di sini nanti nama variabel yang menampung inputan dari email saya beri nama email. Lalu selanjutnya ada pengaturan terkait tombol submit seperti ini, input dengan tipe submit. Jadi untuk tampilannya nanti kurang lebih seperti ini. Kita coba inputkan datanya ya. Di sini Diana Ismolidia, emailnya diana.is50@gmail.com. Kita submit. Nah, ini kita sudah menuju ke file yang selanjutnya. Di sini saya kasih nama data_6php. Di sini kurang lebih untuk pengaturan CSS-nya sama. H1 ada, body juga ada. Di sini ada tambahan H2, di mana H2 nanti menampilkan teks manipulasi data ini ya, dengan color white, lalu font size-nya 20 sama. Lalu di sini akan muncul welcome seperti ini, welcome. Lalu di sini ada pemrograman PHP-nya yang digunakan untuk
menampilkan data pada variabel nama yang sudah diatur dalam method post yang nanti datanya masuk di variabel name ini. Lalu ada elemen echo untuk menampilkan data yang ada di variabel nama tadi, yakni ini, welcome Diana Iis Maulidia, karena data Diana Iis Maulidia tadi kan sudah ditampung dalam variabel nama yang ada pada method post. Lalu yang kedua ada instruksi atau perintah untuk menampilkan your email is. Nah, di sini ada elemen echo yang akan mengambil data email pada method post. Tampilannya akan seperti ini, your email is dianais540@gmail.com, karena dianais540@gmail.com tadi sudah ditampung dalam variabel email. Selanjutnya kita masuk ke bagian H2, yakni berisi manipulasi data. Ada 5 fungsi string yang saya gunakan di sini. Yang pertama yakni terkait strln. Nah, ini fungsinya digunakan untuk menghitung banyaknya karakter. Di sini ada echo output untuk menampilkan banyaknya karakter dalam, lalu di sini dipanggil variabel nama, lalu akan ditampilkan hasil dari fungsi strln ini. Datanya kan tadi Diana Iis Maulidia. Nah, fungsi dari fungsi strln tadi itu untuk menghitung banyaknya karakter dalam Diana Iis Maulidia. Di sini bisa kita hitung. Di sini untuk dihitungnya itu spasi itu juga terhitung ya. Jadi di sini totalnya 18. Lalu untuk fungsi yang kedua yakni string word count, di mana ini fungsinya untuk menghitung banyaknya kata dalam data. Di sini kan Diana Iis Maulidia, jadi jumlah katanya ada 3. Lalu untuk fungsi yang ketiga yakni stref, di mana fungsinya digunakan untuk membalik huruf. Di sini kan ada Diana Iis Maulidia ya. Kalau dibalik jadi Aidiluam si Anait, seperti itu. Untuk fungsi yang keempat yakni strops, yang fungsinya digunakan untuk mengganti sebuah kata ataupun data lain yang ada pada data yang sudah tersimpan. Di sini kan ada data itu ya. Fungsi yang strops ini digunakan untuk mencari kata dalam sebuah data itu terdapat pada indeks keberapa. Maaf ya. Di sini ada data Diana Iis Maulidia. Nah, di sini instruksinya digunakan untuk mencari Iis itu dimulai pada indeks keberapa. Dan hasilnya Iis itu berada pada indeks ke-6. Lalu fungsi yang terakhir yakni string replace, fungsinya digunakan untuk mengganti sebuah data yang sudah tersimpan. Di sini kan data yang tersimpan itu Diana Iis Maulidia. Nah, di sini instruksinya jika kalimat Iis dalam variabel nama yakni Diana Iis Maulidia itu dirubah menjadi Maulidia. Tampilannya akan seperti apa? Nah, di dalam parameter fungsi string replace nanti kita tuh menampilkan data yang akan diganti yakni Iis itu diganti menjadi Maulidia, lalu kita panggil si variabel nama yang menampung data tadi. Seperti itu. Jadi muncullah jika kalimat Iis dalam Diana Iis Maulidia dirubah menjadi Maulidia, tampilannya akan Diana Maulidia Maulidia. Sebelumnya tadi belum saya jelaskan ya terkait fungsi string len. Itu nanti di parameternya kita cukup memanggil variabelnya yakni variabel nama. Lalu untuk di string word count sama seperti string len, begitupun juga string ref. Kalau untuk di string post itu nanti di parameternya yang pertama kita panggil variabelnya, lalu kita masukkan datanya yang akan dijadikan acuan yakni Iis, seperti itu. Lalu yang terakhir ada fungsi ahref, di mana ini digunakan untuk pemberian link yang akan dituju. Jadi klik untuk kembali, maka nanti akan langsung menuju ke menu yang awal, yakni pengisian data dengan file PHP-nya tuh pertemuan 6 format PHP. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.